Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil PPT interaktif tentang soal HOTS Pendidikan Agama Islam kelas 9 SMP. Di sini kami akan menyajikan beberapa materi. Nah, materi yang pertama di sini ada tentang Al-Quran dan hadis yang terkait dengan sifat optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Kemudian yang kedua ada materi tentang beriman kepada hari akhir dan materi yang terakhir ada tentang zakat. Yang mana tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pendidikan agama Islam yang dibimbing oleh Ibu Dina Mardiana, SPDI, MPDI. Nah, saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Nurisda Anjarwati, NIM 096, kemudian Yahya Adian, NIM 125, dan juga saya sendiri, Firda Nur Anzani, NIM 128. Nah, sebelum masuk pada contoh soal yang akan dibahas, saya akan memaparkan kompetensi inti terlebih dahulu. Nah, yang pertama KI 1, yakni menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 yakni memahami dan menerapkan pengetahuan yang mencakup tentang konsep faktual, konseptual, dan juga prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian KI 4 yakni mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan juga membuat. Kemudian dan juga ranah abstrak, yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan juga mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber yang sama dalam sudut pandang atau teori. Langsung saja berikut contoh soal yang telah kelompok kami buat. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi contoh soal yang pertama kami menggunakan jenis soal pilihan ganda dan menggunakan KD 1.1, yakni terbiasa membaca Al-Quran bahwa optimis, ikhtiar, dan juga tawakal adalah perintah agama. Kemudian contoh soalnya adalah keutamaan senantiasa bersemangat mengejar cita-citanya menjadi seorang guru agama. Usai kelulusan sekolah, dia dinikahkan oleh orang tuanya. Status perkawinannya tidak menyurutkan niatnya menjadi seorang guru. Ia mendirikan madrasah bersama keluarganya untuk memberi pelajaran kepada anak-anak sekitarnya. Sampai saat ini Fadilah telah lulus magister dan menjadi kepala madrasah. Dari kisah tersebut, dapat dilihat bahwa Fadilah sangat berkeinginan mewujudkan cita-citanya. Maka Fadilah memiliki sifat A. Optimis, B. Logis, C. Oportunis, D. Pesimis. Nah, jawabannya di sini adalah A. Optimis. Karena kemudian penjelasan letak HOTS adalah letak HOTS pada soal tersebut terdapat pada ilustrasi yang disediakan. Dan soal tersebut bersifat mengecoh siswa untuk menjawabnya. Jadi bukan hanya di soal, ya ini juga di jawaban. Di jawaban juga bersifat mengecoh siswa untuk menjawabnya. Kemudian contoh yang kedua, kami juga menggunakan jenis soal pilihan ganda. Tetap sama menggunakan KD 1.1. Kemudian contoh soalnya yakni Intan terlahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal saat dia dalam kandungan. Ia tumbuh bersama ibunya yang hidupnya berkecukupan. Menyadari kondisi ekonomi orang tuanya, Intan harus belajar sambil mencari biaya sendiri. Ketika usia SMA, dia memproduksi kue basah dan jajanan pasar untuk dijual. Dari ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Intan termasuk remaja yang memiliki sikap A. Rajin, B. Kerja keras, C. Percaya diri, D. Disiplin. Jawabannya adalah B. Kerja keras. Nah,
Letak host pada soal tersebut terdapat pada ilustrasi yang disediakan, dan juga soal tersebut bersifat mengecoh. Di sini sama, bukan hanya di soal, tetapi juga berada di jawaban dari soal tersebut. Antara jawaban A dan B itu menurut kelompok kami dapat mengecoh siswa untuk menjawabnya. Kemudian contoh soal yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Anissa Nurisda Anjarwati. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu contoh soal nomor 3. Jenis soal ini berupa uraian. KD-nya 3.3 yaitu memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Untuk soalnya, hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa yang dahsyat dan sangat mengerikan. Pengetahuan terjadinya hari akhir atau kiamat adalah rahasia ilahi yang manusia tidak mengetahuinya. Pertanyaannya, mungkinkah kiamat terjadi kalau ditinjau dari pengetahuan? Dan jelaskan. Untuk penjelasannya ini, letak hots pada soal tersebut terdapat pada bagian siswa diminta untuk memberikan penjelasan dan wacana yang sudah disediakan dalam soal tersebut. Kemudian selanjutnya soal yang nomor 4 akan disampaikan oleh Mas Yahya. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4 dan di sini kami menggunakan jenis soal uraian. Lalu adapun KD-nya yaitu melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan KD yang kedua yaitu memahami ketentuan zakat. Adapun soal yang kami gunakan di sini contohnya sebagai berikut. Pak Bambang sebenarnya berprofesi sebagai dokter, tetapi beliau ini seorang yang berjiwa bisnis. Usaha apapun yang dianggapnya menguntungkan, pasti ia jalani. Pekarangan yang berada di samping dan belakang rumahnya disulap menjadi kebun tanaman hias, serta kebunnya di pinggiran desa disulap menjadi sebuah peternakan yang omsetnya mencapai jutaan rupiah. Menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan Pak Bambang? Kapan Pak Bambang harus menghitung harta kekayaan harta simpanan emasnya untuk menunaikan kewajibannya? Lalu, penjelasannya di sini ialah letak host pada soal tersebut terdapat pada uraian cerita tersebut. Karena jika tidak dapat memahami cerita dan soal dengan baik, maka peserta didik itu akan merasa bahwa soal tersebut terasa rumit. Yang selanjutnya, adapun contoh soal nomor 5. Dan di sini kami menggunakan jenis soal uraian. Dan KD-nya adalah terbiasa membaca Quran bahwa optimis, ikhtiar dan tawakal adalah perintah agama. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Hania merupakan gadis yang taat beragama. Ia divonis menderita penyakit berbahaya. Menurut medis, usianya tidak akan lama lagi. Dan sebagai seorang muslim, Hania tetap berdoa dan berobat. Ketika Hania ditanya tentang penyakitnya, ia selalu menjawab saya telah berusaha dan selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kalian memiliki sikap dan berikan alasannya. Lalu adapun penjelasannya pada letak host pada soal tersebut terdapat pada bagian siswa. Diminta untuk memberikan alasan dari wacana yang disediakan. Dan sekian yang dapat disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.